Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 216, apakah ibu dan anaknya gila? Dia adalah bagian dari keluarga Sen. Jadi, dia tidak takut dengan rumor-rumor itu. Setelah Sen Ruoyi bekerja di Huangyao, Chen Suyun mulai memikirkan rencana dan rencana lainnya. Sekarang dia memiliki arah baru. Itu karena dia merasa apa yang dikatakan putrinya benar. Jika putrinya berhasil mendapatkan cinta Seng Xiao, pasti dia akan menjadi wanita muda di Huangyao. Dengan begitu, putrinya akan memiliki semua jenis berlian dan harta karun yang diinginkannya. Jadi, dia merasa ide Sen Ruoyi mungkin tidak segila itu. Tapi, bagaimana dia bisa membantu Sen Ruoyi? Meskipun dia tidak suka mengakuinya, dia membutuhkan Mu Qi. Jadi, dia tidak punya pilihan selain meminta maaf kepada Mu Qi dan mengakui kepadanya bahwa dia memang salah. Ngomong-ngomong, masa depan putrinya lebih penting. Dia masih bisa menahan anak haram itu untuk sementara waktu. Yang tidak diketahuinya adalah bahwa Mu Qi masih bisa menahan apa yang telah dilakukannya sebelumnya. Namun, sekarang dia dan putrinya mengincar Xiao Xiao. Itu adalah hal terakhir yang tidak bisa ditoleransinya dan dia tidak akan menoleransi mereka lagi. Setelah 2 hari, Mu Qi kembali ke keluarga Sen dan makan malam bersama mereka. Saat itu, Chen Suyun tidak menentang Mu Qi ketika dia bertemu dengannya lagi. Namun, dia tampak agak canggung. Dia menahan diri sepanjang malam. Ketika mereka hampir selesai makan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata kepada Mu Qi, "Qi, apakah kamu tahu bahwa kakakmu Ruoyi sekarang bekerja di Huangyao? Kenapa? Apakah kamu pamer di hadapanku?" Mu Qi meletakkan mangkuk dan sumpitnya dan menjawab Chen Suyun. "Aku hanya ingin mengatakan, jika kamu bertemu Seng Xiao nanti, katakan padanya untuk menjaga adikmu dengan baik. Aku heran kenapa kau berubah drastis malam ini. Qi, sepertinya dia ingin meminta bantuanmu." Huang Yu melihat apa yang Chen Suyun coba lakukan. Dia melipat tangannya. "Chen Suyun, apa kau benar-benar berpikir bahwa semua orang akan mendengarkanmu? Apa kau pikir kau bisa melakukan apapun yang kau inginkan? Lagi pula, kau pikir semua orang harus tunduk padamu dan putrimu? Qi, kamu tidak perlu peduli padanya." Sen Ruoyi lebih percaya diri. Ia yakin bahwa ia dapat mencapai tujuannya selama ia tetap tinggal di Huangyao. Ia tidak perlu menjilat Qi. "Bu, ini urusanku sendiri. Aku tidak butuh bantuan orang lain. Lagi pula, dia punya nama keluarga yang berbeda. Apa yang bisa dia bantu? Apa ibu lupa dengan kejadian sebelumnya? Saat aku pulang hari itu, aku sudah membeli banyak hadiah untuknya. Tapi, apakah dia menerima kemurahan hatiku?" Sementara Chen Suyun menahan diri, Sen Ruoyi mulai bersikap kasar terhadap Qi. Apakah sang ibu mengubah jiwanya dengan putrinya? Itu lucu sekali. Itu karena Sen Ruoyi tahu bahwa Mu Qi tidak berguna baginya sekarang. Dia bahkan menghalanginya. Jadi, dia tidak berusaha bersikap baik kepada Mu Qi lagi. "Tetapi, jangan katakan apa-apa lagi. Aku bisa mengatasinya sendiri. Tapi Mu Qi, lain kali kau harus memanggilku sebagai adikmu. Kau harus bersikap baik karena aku putri tertua di keluarga Sen. Semuanya, aku sudah selesai makan sekarang." Kemudian, dia pergi dan langsung menuju kamarnya. Chen Suyun mengejarnya. Semua orang tercengang. Apakah ibu dan putrinya gila? Huang Yu menendang kursi. Namun, Mu Qi dapat memahami mereka. Dia tahu apa yang sedang mereka rencanakan sekarang. Melihat Sen Ruoyi, apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia bisa menikah dengan keluarga kaya saat itu? Dia tidak akan keberatan jika Sen Ruoyi memilih orang lain selain Seng Xiao di keluarga Seng. Namun, dia tidak bisa mentolerir jika Seng Xiao yang diinginkannya. "Qi, bisakah kau memberitahuku? Apakah kau tahu mengapa Seng Xiao meminta Sen Ruoyi untuk bekerja di Huangyao?" "Tidak ada yang baik. Bibi kedua, kamu harus merahasiakannya." Mu Qi berbisik kepada Huang Yu. Huang Yu menganggukkan kepalanya setelah mendengarkan Qi. Dia bahkan tertawa. "Kalau begitu, aku akan menunggu adegan yang bagus. Sekarang, sepertinya Sen Ruoyi sangat senang karena dia akan terbang ke langit sebentar lagi. Apakah dia pikir dia milik keluarga Seng sekarang?" Mu Qi tidak berkata apa-apa lagi. Namun, dia tidak tahu berapa lama Sen Ruoyi bisa tinggal di Huangyao. Malam itu, Mu Qi pulang dan mandi bersama Seng Xiao. Saat hendak tidur, Qian menelepon. Dia terdengar agak bersemangat. "Qi, aku akan memberitahumu kabar baik sekarang. Aku tidak akan pergi ke luar negeri lagi karena aku akan segera berakting." Akting. Mu Qi tidak pernah menyangka Lu Qian ingin menjadi bintang. Dia merasa dunia hiburan tampak agak jauh darinya. "Teman ayah saya punya perusahaan film. Mereka merasa penampilan saya cukup bagus. Jadi, mereka meminta saya untuk mengikuti audisi. Jika kamu menyukainya, tentu aku akan mendukungmu. Tapi, aku khawatir dengan masa lalumu." Kisah kelam para selebriti itu pun selalu terbongkar.
Kini, cyberbullying bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Ia tak ingin sahabatnya terluka. Jangan khawatir, agen saya akan mengurusnya. Yang perlu dilakukan Qian sekarang adalah mengalihkan perhatiannya. Mu Qi mengerti penderitaan macam apa yang Duan Shaoan bawa kepada Qian. Jika dia ingin menjadi selebriti, biarkan saja. Jangan lupa beri aku tanda tangan saat kamu sudah terkenal. Tentu saja, kau sahabatku. Lu Qian mengakhiri panggilannya dengan Mu Qi dengan gembira. Kemudian, dia menerima panggilan dari agennya. Sekarang sudah agak terlambat. Agennya memang bertanggung jawab. Agennya memberinya banyak informasi. Meski hanya peran pendukung, ia tetap perlu mendapatkan gambaran yang jelas mengenai naskah dan alur cerita. Agennya juga mengiriminya daftar buku. Ini adalah daftar buku yang ditulis oleh penulisnya. Jika Anda punya waktu, lihatlah. Lu Qian segera memutar matanya saat melihat judul-judul buku tersebut. Misalnya, Everlasting Man, Casanova, dan seterusnya. Dia membolak-balik cerita tersebut dan cerita tersebut tidak membahas apapun kecuali cara mendekati gadis. Apakah buku-buku ini dimaksudkan untuk dibaca? Kemudian, Lu Qian melihat nama penulisnya. Ternyata itu Lin Muan. Sampah macam apa ini? Apakah dia pikir wanita hanyalah mainan? Bagaimana mungkin naskahnya bisa difilmkan menjadi drama? Lu Qian agak kecewa dengan pria mengingat apa yang terjadi antara dirinya dan Duan Shaoan. Sekarang, dia harus membaca cerita-cerita sampah Lin Muan, pria sombong itu. Tidak heran. Mereka memiliki kata "an" dalam nama mereka. Dia bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia pasti akan menendangnya di bagian kemaluannya jika dia bertemu dengannya. Tetapi dia tidak tahu bahwa nasib buruk akan segera dimulai. Dia bahkan tidak ingat bahwa dia pernah bertemu Lin Muan sebelumnya ketika dia pergi berbelanja dengan Mu Qi sore itu. Di sisi lain, Mu Qi menatap ponselnya dengan ekspresi bingung. Seng Xiao bertanya padanya, apakah Lu Qian ingin berakting? Ya. Jadi, aku khawatir padanya. Jika masa lalunya terungkap, itu pasti akan menyakitinya lagi. Mu Qi berbaring dalam pelukan Seng Xiao. Mengapa dia tidak memilih untuk melakukan hal lain? Aku tidak bisa memahami jalan pikirannya. Sekarang, semuanya bisa terungkap di dunia hiburan. Kamu terlalu banyak berpikir. Lagi pula, keluarga lu kaya. Kamu tidak perlu khawatir tentang dia. Saya hanya punya seorang teman. Saya sedih ketika melihatnya disakiti oleh orang lain. Dia akan mengikuti audisi drama apa? Aku akan meminta Jing Yun untuk menontonnya. Namanya rekonsiliasi. Aku akan mencarinya di internet. Kemudian, Mu Qi mengeluarkan ponselnya. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba duduk dari tempat tidur dan menatap Seng Xiao. Ada apa? Penulis naskah dan pengarangnya adalah Lin Muan. Mu Qi menatap Seng Xiao dengan pandangan aneh. Apakah ini dianggap nasib yang aneh?